semuanya. Oke, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, Om Swastiastu. Oke, di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan metode peramalan dalam manajemen operasional. Oke, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nika Indira Junita, NIM 220201454 dari kelas 2B Manajemen Pagi, dan teman saya. Nama saya Niputu Nyarismadewi dengan NIM 22020141518 dari kelas 2B Manajemen Pagi. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai presentasinya. Check it out. Baik, terima kasih atas waktunya. Adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas, yaitu yang pertama, konsep dasar dan peran strategis peramalan dalam proses produksi. Yang kedua ada komponen dari proses peramalan tingkat permintaan produk atau jasa. Yang ketiga ada model atau metode peramalan. Yang keempat ada tingkat akurasi metode peramalan yang digunakan. Yang kelima ada tantangan atau isu strategis dalam peramalan. Oke, yang pertama kita akan membahas konsep dasar peran strategis peramalan dalam proses produksi. Yang pertama, konsep dasar. Pada dasarnya, peramalan atau forecasting adalah pemikiran terhadap suatu besaran, misalnya permintaan terhadap satu atau beberapa produk pada periode yang akan datang. Dalam kegiatan produksi, peramalan dilakukan untuk menentukan jumlah permintaan terhadap suatu produk yang dilakukan pada awal proses perencanaan dan pengendalian produksi. Adapun beberapa pendapat para ahli mengenai peramalan atau forecasting, yaitu yang pertama, Sofyan Asauri mendefinisikan peramalan sebagai perkiraan yang ilmiah. Yang kedua, Fredling mendefinisikan peramalan sebagai proses penyusun informasi tentang kejadian masa lampau yang berurutan untuk menduga kejadian pada masa depan. Yang kedua, ada peranan strategis peramalan dalam proses produksi. Peranan peramalan dalam perencanaan proses produksi ada 11 macam, yaitu yang pertama, perencanaan bisnis. Perencanaan bisnis terdiri atas perencana pendanaan, pembiayaan, dan pemasaran serta perorganisasian perusahaan sebagai dasar untuk membuat rencana bisnis. Yang kedua, perencanaan pemasaran. Perencanaan pemasaran nantinya akan menjadi dasar untuk membuat perencanaan produksi yang meliputi rencana tentang produk yang akan dibuat, penjual, dan pemasaran. Yang ketiga, Master Production Schedule atau disingkat dengan MPS. MPS adalah jadwal yang merinci produksi yang akan dilakukan perusahaan. Ini dibuat pada tiap periode selama 1-5 tahun. Ini merupakan produk akhir dekomposisi dari perencanaan produksi. Keempat, ada perencanaan sumber daya. Peramalan di sini berupa rencana kapasitas yang diperlukan untuk memenuhi production plan dapat dinyatakan dalam jam orang atau jam mesin. Merupakan bahan pertimbangan untuk ekspansi sumber daya manusia, mesin, dan pabrik, dan lain-lainnya yang ditetapkan berdasarkan kapasitas yang tersedia. Yang kelima ada Rocket Capacity Planning atau RCPP, adalah rencana untuk menentukan kapasitas yang diperlukan untuk memenuhi MPS. Hasilnya berupa jenis orang atau mesin yang diperlukan untuk tiap work country pada setiap periode. Yang keenam ada manajemen permintaan. Manajemen permintaan memprediksikan aktivitas kebutuhan di masa yang akan datang dikaitkan dengan kapasitas. Yang ketujuh ada material requirement planning atau MRP. Untuk melaksanakan MPS dibutuhkan rencana kebutuhan material, yaitu material requirement planning. Yang kedelapan ada Capacity Requirement Planning atau CRP, adalah rencana kebutuhan kapasitas yang dibutuhkan untuk merealisasikan MPS
di setiap periode dan di setiap mesin. Yang kesembilan ada Production Activity Control atau PAC. Sering disebut juga distributor Shop Floor Control atau SFC, adalah aktivitas pembuat produk setelah bahan dibeli. PAC terdiri atas aktivitas awal sampai akhir suatu pekerjaan berdasarkan urutan kedatangan pekerjaan, lalu membebankan pekerjaan ke workstation, dapat melakukan pelaporan. Yang ke-10 ada pembelian. Peramalan dijadikan dasar guna memilih vendor, membuat order pembelian, dan menjadwalkan vendor. Yang ke-11 yang terakhir ada pengukuran kinerja. Digunakan untuk mengevaluasi sistem dengan melihat seberapa jauh hasil yang diperoleh dibandingkan dengan rencana yang telah ditetapkan. Ini dijadikan sebagai bahan evaluasi pencapaian perencanaan bisnis. Yang kedua ada komponen dari proses peramalan tingkat permintaan produk atau jasa. Bagian-bagiannya ada 1. Batasan waktu atau time frame, mendefinisikan seberapa jauh di masa yang akan datang yang telah diramalkan. Menentukan jangka waktu peramalan, misalnya mengklasifikasikan jangka waktu, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Rentang waktu tipe keputusan jangka pendek 3-6 bulan, operasional jangka menengah 2 tahun, dan taktis jangka panjang lebih 2 tahun, strategis. Yang kedua ada pola permintaan atau demand behavior. Perilaku permintaan kadang-kadang tidak beraturan. Terdapat 3 jenis pola permintaan, yaitu ada trend, ada cycle, ada seasonal pattern. Yang ketiga ada model atau metode peramalan time series. Metode time series adalah metode dalam peramalan dengan menggunakan analisis pola berhubungan antara variabel yang akan diperkirakan dengan variabel waktu atau analisis time series. Adapun pembagian model atau metode time series ada 4, yaitu yang pertama moving average atau MA. Ini sering digunakan dalam peramalan dengan cara mengambil sebuah nilai sebagai bahan observasi dan menggunakan nilai rata-rata sebagai nilai perkiraan untuk periode selanjutnya. Tujuan utamanya dari penggunaan metode ini ialah mengurangi atau menghilangkan acakan pada sebuah deret waktu dengan cara mengambil rata-rata dan dari beberapa data, sehingga kemungkinan terjadinya kesalahan positif atau negatif dapat dikeluarkan atau dihilangkan. Yang kedua atau weighted moving average atau WMA. Ini merupakan salah satu pendekatan yang menggunakan koefisien bobot untuk melihat tren dari pola data histori. Yang ketiga ada exponential smoothing. Merupakan metode yang bereaksi pada perubahan perilaku permintaan pada waktu terakhir atau sekarang. Metode ini berguna bila perubahannya adalah hasil dari perubahan aktual atau seasonal pattern daripada fluktuasi acak. Yang keempat ada adjust exponential smoothing atau penghalusan eksponensial atau penghalusan bertingkat. Banyak digunakan untuk meramalkan permintaan barang atau demand yang merupakan sangat cepat. Berikut ini adalah rumus untuk menghitung exponential smoothing. Untuk materi yang keempat, ada model peramalan kausal, di mana ada analisis regresi dan kolerasi. Analisis regresi berkenan dengan studi kebergantungan suatu variabel. Variabel tidak bebas pada suatu atau lebih variabel lain. Variabel yang menjelaskan explanatory variable dengan maksud menaksirkan dan atau meramalkan nilai-nilai rata-rata hitung atau mean atau rata-rata populasi. Variabel tidak bebas dipandang dari segi nilai yang diketahui atau tetap variabel yang menjelaskan. Analisis regresi adalah satu analisis yang paling populer dan luas pemakaiannya. Hampir setiap bidang ilmu yang memerlukan analisis sebab akibat mengenai analisis ini.
kolerasi dan regresi mempunyai hubungan yang sangat erat. Setiap regresi pasti ada kolerasinya. Tetapi, kolerasi belum tentu dilanjutkan dengan regresi. Kolerasi yang tidak dilanjutkan dengan regresi adalah kolerasi antara dua variabel yang tidak mempunyai hubungan kausal atau sebab akibat, atau hubungan fungsional. Untuk menetapkan kedua variabel mempunyai hubungan kausal atau tidak, harus dilandaskan pada teori atau konsep tentang dua variabel tersebut. Contoh rumus persamaan regresi yaitu Y tak sama dengan 2 ditambah 10X, di mana Y merupakan variabel respon, X merupakan variabel prediktor atau bebas, dan angka 2 pada persamaan disebut sebagai konsep. Metode regresi dan kolerasi pada penetapan suatu persamaan estimasi teknik least squares. Yang pertama, hubungan yang ada perlu dianalisis secara kritis statistik. Yang kedua, ketetapan peramalan dengan menggunakan metode regresi dan kolerasi sangat baik untuk peramalan jangka pendek. Sedangkan untuk peramalan jangka panjang, ketetapan kurang begitu baik. Pada umumnya, metode ini banyak digunakan untuk persamaan penjualan, perencanaan keuntungan, peramalan permintaan, dan peramalan keadaan ekonomi. Data yang dibutuhkan untuk penggunaan metode ini adalah data kuartalan. Dari beberapa tahun yang lalu, model yang dapat digunakan sama dengan model pada regresi linear berganda, yaitu Y sama dengan BO ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah B3 X3 ditambah sampai dengan BN XN tambah BND tambah EN, di mana Y sama dengan observasi dari variabel yang diukur, BO B0 sama dengan konstan, X sama dengan variabel pengukuran untuk independen, D sama dengan variabel surrogates atau dummy, E sama dengan error. 5. Ada tingkat akurasi metode peramalan yang digunakan. Tingkat akurasi peramalan merupakan ukuran kesalahan peramalan tentang tingkat perbedaan antara hasil peramalan dengan permintaan yang sebenarnya terjadi. Ada dua bagian dari tingkat akurasi peramalan. Yang pertama, rata-rata penyimpangan absolut atau MAD. Akurasi peramalan akan tinggi apabila nilai rata-rata penyimpangan absolut atau MAD semakin kecil. MAD merupakan rata-rata kesalahan mutlak selama periode tertentu tanpa memperhatikan apakah hasil peramalan lebih besar atau lebih kecil dibandingkan kenyataannya. Yang kedua, ada tracking signal atau TS. Tracking signal adalah suatu ukuran bagaimana baiknya suatu peramalan memperkirakan nilai-nilai aktual. Yang keenam, ada tantangan atau isu strategi dalam peramalan. Yang pertama, faktor lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal terdiri atas unsur-unsur luar organisasi yang sebagian besar tidak dapat dikendalikan dan berpengaruh dalam pembuatan keputusan seorang manajer. Lingkungan eksternal mempunyai unsur-unsur yang berpengaruh langsung, yaitu lingkungan eksternal mikro, dan berpengaruh tidak langsung, yaitu lingkungan eksternal makro. Yang A, lingkungan eksternal mikro. Komponen-komponen lingkungan eksternal mikro yang paling penting adalah para pesaing yang harus dihadapi, perusahaan atau langganan yang harus dilayani, pasar tenaga kerja, lembaga-lembaga keuangan, para penyedia atau supplier, dan perwakilan pemerintah. Yang kedua, lingkungan eksternal makro. Lingkungan eksternal makro mempengaruhi organisasi dengan dua cara, yaitu kekuatan di luar mempengaruhi suatu organisasi secara langsung atau secara tidak langsung melalui satu atau lebih unsur-unsur lingkungan eksternal mikro dan unsur-unsur lingkungan makro, menciptakan iklim, misalnya teknologi tinggi, keadaan perekonomian cerah atau lesu, dan perubahan sosial ketika organisasi ada dan harus memberikan tanggapan.
Yang kedua, ada perkembangan teknologi. Dalam setiap masyarakat atau industri, tingkat kemajuan teknologi memainkan peranan berarti pada penentuan produk dan jasa yang akan diproduksi, peralatan yang akan digunakan, dan cara operasi yang akan dikelola. Yang ketiga, variabel-variabel ekonomi. Manajer selalu berhadapan dengan masalah biaya sumber daya yang dibutuhkan organisasi. Biaya ini selalu berubah setiap waktu karena pengaruh faktor ekonomi. Oleh karena itu, manajer perlu menganalisis dan mendiagnosa faktor-faktor ekonomi seperti inflasi dan deflasi, kebijakan moneter, devaluasi atau revaluasi, tingkat suku bunga, kebijakan fiskal, keseimbangan neraca pembayaran, dan harga yang ditetapkan oleh para pesaing dan penyedia. Yang keempat, lingkungan sosial dan kebudayaan. Lingkungan sosial kebudayaan suatu masyarakat merupakan pedoman hidup yang menentukan secara seluruh organisasi dan manajer akan beroperasi. Yang kelima, variabel-variabel politik hukum. Politik dan hukum dalam suatu periode waktu tertentu akan menentukan operasi perusahaan. Manajer harus memperhatikan iklim politik, peraturan pemerintah, konsekuensi atau dampaknya terhadap pemerintah dalam membuat keputusan. Yang keenam, dimensi internasional. Komponen internasional di lingkungan eksternal juga menyajikan kesempatan dan tanggapan serta mempunyai potensi menjadi faktor yang mengaruhi langsung pada operasi perusahaan. Yang ketujuh, organisasi dan lingkungan. Tanggung jawab manajer terhadap organisasi dalam menyikapi pengaruh lingkungan, diantaranya usaha mempengaruhi lingkungan, eksternal mikro, peramalan atau forecasting, dan lingkungan eksternal makro, perancangan organisasi, dan lingkungan. Yang kedelapan, ada tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial berarti manajer mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dalam pembuatan keputusan. Implikasi dari hal itu, upaya yang harus dilakukan antara lain. Yang pertama, manajer dituntut mengimplementasikan etika berusaha, terutama dalam hal yang berhubungan dengan langganan, karyawan, penemu teknologi, lembaga-lembaga pendidik, perusahaan lain, supplier, kreditur, pemegang saham, pemerintah, dan masyarakat. Yang kedua, manajer dituntut memperhatikan faktor-faktor yang akan mempengaruhi etika keputusan, yaitu hukum, peraturan pemerintah, kode etik, industri, dan perusahaan, tekanan sosial tenaga antara standar perorangan dan kebutuhan organisasi. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami tutup dengan para Santi. Santi.